photo examination, lalu ada finger in every orif sama TTV. Ini ada prosedur pelaksanaannya. Pertama, pemeriksaan kulit. Yang pertama itu inspeksi, kebersihan, warna, pigmentasi, lesi atau perlukaan, pucat, sianosis, dan ikteri. Normalnya itu kulit tidak ada ikteri atau pucat atau sianosis. Palpasinya, kelembapan, suhu permukaan kulit, tekstur ketebalan, turgor kulit, dan edema. Normalnya itu lembut, turgor baik atau elastis, tidak ada edema. Setelah diadakan pemeriksaan kulit dan kuku, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan dokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Yang kedua ada pemeriksaan kuku. Inspeksinya kebersihan, bentuk dan warna kuku. Normalnya bersih, bentuk normal, tidak ada tanda-tanda jari tabu, labing pinjer, tidak ada ikteri atau sianosis. Palpasinya ketebalan kuku dan kapilari refill, pengisian kapiler. Normalnya aliran darah kuku akan kembali kurang lebih 3 detik. Setelah diadakan pemeriksaan kuku, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan keadaan normal dan dokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Dan selanjutnya ada pemeriksaan pada kepala, wajah, mata, telinga, hidung, mulut, dan leher. Pada pemeriksaan kepala itu bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi kepala, yang kedua mengetahui kelainan yang terdapat di kepala. Persiapannya itu ada lampu dan sarung tangan. Prosedur pelaksanaannya bisa inspeksi ukuran tingkat kepala, bentuk, kesimetrisan, adanya lesi atau tidak, kebersihan rambut dan kulit kepala, warna rambut, jumlah, dan distribusi rambut. Misalnya kayak normal, itu berarti simetris, bersih, tidak ada lesi, tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi, seperti menjebung dan kering. Terus ada palpasi, adanya pembengkakan atau penonjolan dan tekstur rambut. Normalnya itu tidak ada penonjolan atau pembengkakan
integritas kulit baik, LON aktif, kekuatan otot penuh, dan di sini ada palpasi, denyutan brachialis dan radialis, normal teraba jelas, dan tes refleks, ada tendon bicep dan radialis, normalnya refleks, bicep dan tricep positif. Setelah diadakan pemeriksaan ekstremitas atas evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal. Yang didapat dengan membandingkan keadaan normal dan mendokumentasi hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan ekstremitas bawah, yaitu meliputi panggul, lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Pertama, infeksi struktur muskuloskeletal, simetris dan pergerakan, integritas kulit, posisi dan letak, rom, kekuatan dan tonus otot. Normalnya simetris jika integritas kulit baik, rom aktif, kekuatan otot penuh. Yang kedua ada palpasi, A. femoralis, politea, doralis, pedis, denyutan. Normalnya teraba jelas. Yang ketiga ada tes refleks, tendon patelia dan acrus. Normalnya refleks patelia dan acrus positif. Setelah diadakan pemeriksaan ekstremitas bawah, evaluasi hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan dokumentasikan hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan abdomen perut. Posisi klien berbaring tujuan, mengetahui bentuk dan gerakan-gerakan perut, mendengarkan suara peristaltik khusus, meneliti tempat nyeri, tekanan, organ-organ dalam rongga perut, benjolan dalam perut. Siapkan posisi klien berbaring, stetoskop, penggaris kecil, pensil gambar, benda kecil, pita, pengukur. Terus prosedur pelaksanaan infeksi kuadrat dan simetris warna kulit, distensi, tonjolan, kelobar, pena, klien dan gerakan dinding perut. Normal simetris ke warna kulit lain, tidak iterik, tidak terdapat distensi tonjolan, pelebaran pena. Auskultasi, suara peristaltik bising khusus disebut kuadrat bagian diagram dari stetoskop, dan suara pembuluh darah bagian del. Perkusi semua kuadrat mulai dari kuadrat kanan atas bergerak searah jarum jam. Perhatikan jika klien merasa nyeri dan bagaimana kualitas bunyinya. Periksa Heper, batas. Perkusi limfa ukuran dan batas. Perkusi ginjal nyeri, normal. Tipani bila impan dan lid membesar, redup dan apabila banyak cairan. Palpasi semua kuadrat, ginjal kiri dan kanan, masa karakteristik. Organ adanya sistem nyeri irregular, lokasi dan nyeri dengan cara perawat menghangatkan tangan terlebih dahulu. Normal, tidak teraba, penonjolan, tidak ada nyeri, tekanan, tidak ada massa dan penumpukan cairan. Setelah diadakan pemeriksaan abdomen evaluasi, hasil yang didapat dengan membandingkan dengan keadaan normal dan dokumentasi hasil pemeriksaan yang didapat tersebut. Pemeriksaan pijat in every opry adalah pemeriksaan pada lubang dengan memasukkan jari di lubang telinga serta hidung untuk mengetahui ada kotoran pada lubang tersebut atau tidak. Oke, baik. Dalam perawatan gawat darurat, PTV juga menjadi salah satu faktor cara kita bagaimana mengetahui kondisi tubuh kita yang meliputi suhu tubuh, tekanan darah, respirasi, dan juga nadi. Nah, suhu tubuh memang bukan
bagaimana kita menentukan abnormalitas temperatur, tetapi itu juga berguna bagaimana kita mengetahui adakah perbedaan metabolisme yang ada pada tubuh korban ataupun tidak. Nah, selanjutnya yaitu tekanan darah. Tekanan darah ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui adakah masalah atau tidak pada sistem kardiovaskuler pasien. Nah, kemudian juga respirasi tentunya mengetahui ada masalah atau tidaknya pada sistem pernapasan pasien, terutama pada pasien-pasien yang memang mengalami trauma ataupun setelah terjadi bencana. Nah, yang terakhir juga denyut nadi. Denyut nadi juga adalah salah satu cara kita bagaimana mengetahui keadaan sistem kardiovaskuler kita. Nah, CCTV merupakan hal yang menjadi salah satu bagaimana seorang perawat menilai adanya kelainan dalam metabolisme seseorang, kemudian dari sistem kardiovaskuler dan juga sistem respirasi